Deadpool and Wolverine adalah film yang bertabur cameo. Ada banyak banget cameo yang dihadirkan dalam film yang satu ini, termasuk beberapa varian dari Wolverine dan tentu saja Deadpool. Kayaknya kalian lebih kepo untuk mengetahui semua varian-varian Wolverine yang ditampilkan dalam film ini dan juga semua varian Deadpool kan? Ya udah, di video kali ini kita bakal khusus membahas mengenai semua varian Deadpool dan Wolverine yang dimunculkan di dalam film ini, lengkap dengan sekelumit kisahnya di comic universe. Let's talk about it. Seperti biasa, tidak akan pernah bosan saya mengingatkan untuk kalian yang belum nonton filmnya, video ini berisi spoiler. Jadi mohon kebijakannya untuk nonton dulu filmnya, baru lanjut lagi untuk menyelesaikan video yang satu ini. Kalau belum dan belum ada niat untuk nonton, mendingan nonton video yang lain aja dulu. Tapi kalau kalian sudah siap untuk terkena spoiler, ya udah gaskan aja. Ini dia pembahasan tentang varian Wolverine dan Deadpool yang ada di filmnya. Hugh Jackman akhirnya secara resmi kembali ke peran ikoniknya sebagai Wolverine alias Logan. Sebenarnya Hugh Jackman sudah menyatakan untuk pensiun dari perannya tersebut setelah film Logan yang digarap oleh James Mangold. Dalam film tersebut, Logan akhirnya tutup usia dan sekaligus mengakhiri arc-nya di live action. Namun, keputusan kreatif dari Marvel Studios dan Ryan Reynolds akhirnya mengubah keputusan Hugh Jackman tersebut dan menerima kembali peran tersebut sehingga memastikan Wolverine kini ada di MCU. Karakter Wolverine yang pertama yang kita lihat tentu saja adalah dari Universe Fox, yaitu dari film Logan. Namun penampilannya kini sudah berwujud tengkorak adamantium yang digali oleh Deadpool di awal film ini. Seperti yang kita tahu, film Logan yang dirilis pada tahun 2017 mengambil inspirasi dari beberapa sumber komik Marvel, namun yang paling signifikan adalah komik Old Man Logan karya Mark Millar dan Steve McNiven. Komik tersebut berlatar di masa depan distopia di mana sebagian besar pahlawan sudah mati dan para penjahat sudah membagi wilayah Amerika menjadi wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Wolverine yang kini sudah tua tidak lagi menggunakan cakar dan kekuatan mutantnya. Dia tinggal dengan keluarga dalam kondisi damai sampai satu peristiwa memaksanya kembali ke jalur kekerasan. Nah, film Logan mengambil inspirasi dari konsep dasar ini. Wolverine yang sudah tua, lelah, dan berada di dunia yang suram. Dalam filmnya juga berlatar di masa depan, tepatnya pada tahun 2029. Meskipun tidak se-ekstrim komiknya, dunia dalam film masih terhubung dengan realitas yang kita kenal sebagai realitasnya Fox yang terdiri dari film-film X-Men, tapi dengan nuansa yang jauh lebih dark dan penuh dengan keputusasaan. Varian yang berikutnya adalah Wolverine versi komik akurat. Ini merupakan sebuah ejekan dari Deadpool kepada keinginan para fans untuk menghadirkan Wolverine versi pendek. Memang sudah sejak lama karakter Hugh Jackman dikeluhkan oleh banyak fans komik akurat yang mengatakan bahwa Hugh Jackman terlalu tinggi untuk peran Wolverine. Pada kenyataannya, Wolverine memang digambarkan sebagai karakter yang relatif lebih pendek dibandingkan dengan superhero yang lainnya. Dalam komik Marvel, tinggi badannya Wolverine biasanya sekitar 160 cm. Tinggi badan ini menjadi salah satu ciri khasnya Wolverine yang berbeda dari banyak superhero lain yang sering digambarkan dengan postur tubuh yang tinggi dan berotot besar. Tapi dalam adaptasi film, Wolverine yang diperankan oleh Hugh Jackman memiliki tinggi badan yang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 188 cm. Meskipun ini berbeda dengan penampilan asli komiknya, namun Hugh Jackman berhasil menggambarkan karakter Wolverine dengan sangat baik, sehingga tinggi badan tidak lagi menjadi masalah besar untuk banyak penggemar. Dan akhirnya, keinginan para fans pun diwujudkan untuk memperlihatkan salah satu varian dari Wolverine yang bertubuh pendek dan komik akurat. Varian dari Wolverine yang berikutnya sering dikenal sebagai Weapon X alias Wolverine versi Age of Apocalypse. Karakter yang punya latar belakang dan perkembangan cerita yang berbeda dari versi utamanya. Age of Apocalypse sendiri adalah alur cerita alternatif yang terjadi di dunia di mana Profesor X sudah mati dan Apocalypse berhasil menguasai sebagian besar dunia. Dalam alur cerita ini, Logan tidak lagi menggunakan nama Wolverine, melainkan Weapon X. Di dunia ini, Logan memiliki hubungan romantis dengan Jean Grey. Keduanya bekerja sama dalam upaya perlawanan menghadapi kekuatan Apocalypse. Namun hubungan mereka rumit, terutama karena keberadaan Cyclops alias Scott Summers yang masih memiliki perasaan terhadap Jean Grey. Salah satu ciri khas dari Wolverine dalam alur cerita Age of Apocalypse adalah dia kehilangan salah satu tangannya dalam pertempuran melawan Cyclops. Cyclops memotong tangan Logan menggunakan sinar optiknya dan Logan akhirnya menggunakan cakar adamantiumnya yang tersisa di satu tangan. Dalam versi ini, Wolverine dihadirkan lebih kasar dan lebih pragmatis dibandingkan dengan versi utamanya.
Varian berikutnya adalah Patch. Ini adalah salah satu identitas atau nama alias yang digunakan oleh Wolverine dalam komik Marvel. Identitas ini pertama kali diperkenalkan dalam series komik Wolverine pada akhir tahun 1980-an. Wolverine mengadopsi identitas Patch ketika dia berada di kota Madripoor, sebuah wilayah yang dikenal sebagai tempat aktivitas para kriminal, koruptor, dan juga penuh dengan kekerasan. Untuk menyembunyikan identitasnya, Logan mengenakan setelan jas putih dengan kacamata dan penutup mata hitam di salah satu matanya, memberikan kesan bahwa dia adalah seseorang yang berbeda dari Wolverine. Meskipun dengan eye patch atau penutup mata, banyak karakter yang masih mengenalinya sebagai Wolverine, tapi mereka tetap memanggilnya dengan nama Patch untuk menghormati identitasnya. Logan menggunakan nama ini untuk beroperasi di bawah radar tanpa menarik perhatian yang tidak diinginkan, baik itu dari musuh maupun dari pihak yang ingin mengeksploitasi dirinya sebagai mutant. Di Madripoor, Patch beroperasi sebagai petarung jalanan dan penyelidik swasta, seringkali terlibat dalam misi yang melibatkan penyelundupan, perdagangan senjata, dan konflik antara sindikat kejahatan. Kota Madripoor sendiri sudah pernah diperlihatkan dalam series The Falcon and the Winter Soldier, dan sebenarnya lokasinya terletak di Asia Tenggara dan lebih tepatnya dekat dengan Indonesia. Berikutnya, Deadpool menemui versi Wolverine yang tinggal di sebuah gubuk di mana penampilannya mirip seperti Clint Eastwood, dan ini merupakan versi Wolverine dari Old Man Logan. Dalam komik tersebut, Wolverine digambarkan sebagai sosok tua yang keras, pendiam, dan penuh dengan rasa penyesalan, yang banyak orang anggap memiliki kesamaan dengan karakter yang dimainkan oleh Clint Eastwood dalam filmnya seperti The Outlaw Josey Wales atau Unforgiven. Dia sering digambarkan memakai topi koboi dan pakaiannya yang sederhana namun fungsional, menciptakan kesan seorang koboi tua yang sudah melalui banyak hal dalam hidupnya. Sama halnya dengan karakter-karakter Clint Eastwood, Old Man Logan juga merupakan pria yang jarang berbicara, tapi tindakan dan tatapannya berbicara banyak. Dia lebih suka menyelesaikan masalah dengan tenang, namun tidak ragu untuk menggunakan kekerasan kalau diperlukan. Untuk ceritanya, sebenarnya tadi kita sudah sempat ceritakan. Varian Wolverine berikutnya yang ditemui oleh Deadpool adalah pada saat Deadpool tiba di sebuah wilayah yang penuh dengan tengkorak yang mengingatkan saya terhadap Red Skull. Sebenarnya ini merupakan penggambaran adegan ikonik dari komik Uncanny X-Men isu nomor 251 yang diterbitkan pada tahun 1989. Ini adalah salah satu momen paling terkenal dan brutal dalam sejarah Wolverine. Dalam alur cerita ini, Wolverine dikejar oleh sekelompok penjahat yang dikenal sebagai Reavers, sekelompok cyborg yang dipimpin oleh Donald Pierce. Setelah pertempuran panjang, Wolverine akhirnya ditangkap oleh para Reavers. Para Reavers kemudian menyalip Wolverine pada sebuah palang besi berbentuk X besar yang mereka gunakan sebagai simbol kemenangan atas musuh mereka. Wolverine disalib dalam kondisi yang sangat brutal dengan cakar adamantiumnya ditarik keluar, tubuhnya berdarah-darah dan dibiarkan tergantung sebagai peringatan kepada siapapun yang berani melawan mereka. Adegan ini menyoroti penderitaan fisik dan mental yang dialami oleh Wolverine. Namun karena kemampuan penyembuhannya yang luar biasa, Wolverine akhirnya mampu bertahan dan melarikan diri. Penyaliban ini menjadi simbol ketangguhan Wolverine dan kemampuannya untuk bertahan dalam situasi yang paling ekstrim sekalipun. Setelah disalib, Wolverine diselamatkan oleh Jubilee, dan disinilah hubungan antara Wolverine dan Jubilee berkembang, dengan Wolverine mengambil peran sebagai mentor dan pelindung untuk Jubilee. Dan varian Wolverine yang berikutnya adalah yang menggunakan kostum oranye coklat yang merupakan kostum klasik yang digunakan oleh Wolverine ketika berhadapan dengan Hulk dalam cerita komik The Incredible Hulk isu nomor 181, di mana Wolverine pertama kali diperkenalkan. Pertemuan pertama Wolverine dengan Hulk terjadi di edisi ini yang dirilis pada tahun 1974. Dalam cerita tersebut, Wolverine dikirim oleh pemerintah Kanada untuk menghentikan Hulk yang berada di Kanada setelah kerusakan yang disebabkan oleh pertarungannya dengan musuh-musuhnya di Amerika. Dalam komik tersebut, Wolverine memakai kostum oranye coklat yang ikonik. Kostum ini menjadi bagian dari identitas visualnya selama era tersebut dan sering dihubungkan dengan penampilan awalnya dalam komik. Pertarungan antara Wolverine dan Hulk adalah salah satu yang paling ikonik dalam sejarah komik. Wolverine dengan cakar adamantium dan kemampuannya untuk bertarung secara fisik menghadapi Hulk dalam pertarungan yang sangat brutal. Meskipun Wolverine mengalami beberapa kesulitan, pertarungan ini menunjukkan ketangguhan dan keuletannya sebagai karakter. Sampai akhirnya kostum klasik John Byrne ini mengalami perubahan dengan memasukkan elemen warna kuning dan biru dengan sedikit aksen hitam. Untuk menghormati sumber aslinya tersebut, makanya adegan ini menampilkan cameo Hulk juga yang bersiap-siap untuk menghadapi Wolverine.
Dan varian berikutnya adalah versi Henry Cavill. Sebenarnya di antara deretan cameo, varian Wolverine ini yang paling mengejutkan. Henry Cavill, aktor yang dikenal karena perannya sebagai Superman dalam DC Extended Universe, memang sudah disebut-sebut layak untuk memerankan karakter Wolverine dalam berbagai spekulasi dan rumor di kalangan penggemar. Dalam beberapa wawancara dan laporan berita, Henry Cavill pernah menyatakan minatnya untuk memerankan karakter superhero dan beberapa penggemar serta media akhirnya mulai membahas kemungkinan dia memerankan karakter Wolverine. Apalagi semenjak Henry Cavill batal kembali ke DC Extended Universe setelah James Gunn mengambil alih mega franchise tersebut dan akan meributnya. Dan kini kita punya Superman baru yang akan diperankan oleh David Corenswet. Terakhir kali Henry Cavill muncul dalam film superhero adalah ketika dia memiliki penampilan cameo dalam film Black Adam. Dan itu adalah penampilan terakhirnya. Inilah yang membuat para fans komik berharap ada kesempatan lain untuk Henry Cavill memerankan karakter komik lainnya, dan tentu saja bukan di DC melainkan di Marvel. Dan salah satu karakter yang cocok sebenarnya adalah Wolverine. Namun tidak sedikit yang berharap Henry Cavill memerankan karakter Sentry. Namun Sentry yang akan hadir dalam film Thunderbolt nanti juga sudah memiliki aktor untuk memerankan karakter tersebut. Jadi ini merupakan salah satu fan service yang cukup mengejutkan, mengulang yang pernah dilakukan oleh Marvel Studios dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang mewujudkan fan cast John Krasinski yang disebut-sebut oleh para fans cocok untuk memerankan karakter Reed Richards, dan akhirnya diwujudkan melalui film tersebut. Dan akhirnya kita ketemu dengan pemeran Wolverine utama untuk film ini, yaitu Wolverine versi terburuk karena telah membiarkan semua teman-teman mutant dan X-Men-nya mati diburu oleh manusia. Dan dialah yang kita lihat di sepanjang film ini, yang mengalami keterpurukan dan mencoba untuk mencari jati dirinya yang sebenarnya. Tapi sebenarnya ada dua penampilan Wolverine yang ditampilkan melalui Chronomonitor. Yang pertama tentu saja dari film Logan, yaitu di adegan kematiannya. Kemudian yang kedua adalah di adegan flashback, yaitu dari film X-Men Origin Wolverine ketika Wolverine berhadapan dengan Deadpool versi gagal yang tidak bisa berbicara itu. Sekarang kita beralih ke varian Deadpool. Yang pertama adalah Dogpool, yang mana ini adalah versi hewan dari Deadpool, pertama kali muncul dalam komik Deadpool isu nomor 11 yang dirilis pada tahun 2013. Dia muncul dalam kisah Deadpool Kills the Marvel Universe sebagai salah satu parodi dari karakter Deadpool. Dia adalah seekor anjing yang mengenakan kostum Deadpool lengkap dengan topeng dan seragam yang serupa dengan Deadpool. Kostum ini dirancang untuk menyesuaikan dengan ukuran dan bentuk tubuh anjingnya, tapi tetap mempertahankan elemen ikonik dari Deadpool seperti warna merah dan hitam serta simbol X-nya. Di sini nama aslinya adalah Mary Poppins dan diperankan oleh seekor anjing yang bernama Peggy yang juga punya akun Instagram. Berikutnya adalah Nicepool. Ini juga merupakan salah satu varian Deadpool yang dikenal karena sifatnya yang sangat positif dan juga ramah. Berbeda dengan Deadpool, dalam kredit title, Nicepool ini diperankan oleh Gordon Reynolds yang merupakan saudara kembar palsunya Ryan Reynolds yang sebenarnya adalah Ryan Reynolds yang menyamar. Dalam game Marvel Puzzle Quest dan Marvel Snap, Nicepool ini bernama Hotpool, dan dalam Marvel Future Fight dia bernama Handsomepool. Berikutnya adalah Ladypool yang muncul di barisan terdepan untuk memimpin Deadpool Corps. Ladypool sendiri pertama kali diperkenalkan dalam komik Deadpool isu nomor 27 yang dirilis pada tahun 2015 yang merupakan bagian dari series komik Deadpool yang ditulis oleh Gary Duggan dan dikembangkan oleh Scott Koblish. Ladypool sendiri memiliki kostum yang sangat mirip dengan Deadpool tapi dengan desain yang disesuaikan dengan gaya wanita. Dalam komik namanya adalah Wanda Wilson dari Earth 3010 dan dalam film ini dia tidak pernah membuka topengnya, tapi berdasarkan suaranya dan di credit title, karakter ini diperankan oleh Blake Lively yang adalah istrinya Ryan Reynolds sendiri. Lalu berikutnya ada Headpool yang merupakan salah satu varian unik dan humoris dari Deadpool dan dia dikenal sebagai versi kepala dari Deadpool yang terputus dari tubuhnya dan telah mengalami zombie fight. Headpool pertama kali diperkenalkan dalam komik Deadpool Corps isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2010 yang merupakan bagian dari miniseri Deadpool Corps. Dia berasal dari Earth 2149. Jadi ceritanya dalam komik Deadpool versi ini terinfeksi oleh zombie lalu kemudian dipindahkan ke universe utama Marvel di mana dia dipenggal oleh Wundar di Aquarian. Dalam film ini suaranya diisi oleh Nathan Fillion yang juga sempat bermain dalam film Guardians of the Galaxy Volume 3 dan sekarang akan bermain sebagai Green Lantern dalam proyek DC-nya James Gunn.
Lalu juga ada Kidpool yang merupakan varian dari Deadpool yang sudah berulang kali mendapatkan masalah di X-Mansion dan memutuskan untuk kabur dari sana ketika dia direkrut oleh Deadpool dari Earth 616 untuk bergabung dengan Deadpool Corps untuk melindungi multiverse. Nama aslinya adalah Wanda Wilson dan dalam film ini diperankan oleh Ines Reynolds yang merupakan putrinya Ryan Reynolds dan Blake Lively. Berikutnya ada Babypool yang diperankan oleh Olin Reynolds yang juga merupakan anaknya Ryan Reynolds dan Blake Lively. Kemudian ada Golden Age Deadpool yang nama aslinya adalah Frederick Wilson. Dia adalah versi Deadpool yang mengenakan topeng gas. Dalam komik dia ini adalah keponakan Presiden Woodrow Wilson. Lalu ada Zenpool yang diperankan oleh Kevin Fortin. Dalam komik, mantra dari Scarlet Witch dan Dr. Doom yang sebenarnya tidak berhasil membalikan kepribadian orang-orang yang tinggal di Genosha, termasuk Deadpool, akhirnya menjadikannya sebagai seorang yang pasifis dan karenanya dia menyebut dirinya sebagai Zenpool. Lalu ada Cowboypool yang diperankan oleh Matthew McConaughey. Dalam komik namanya adalah Deadpool Kid yang juga bergabung dengan Deadpool Corps. Kemudian ada Deadpool 2099 yang mana dalam komik nama aslinya adalah Warda Wilson yang merupakan putri dari Wade Wilson dan Shiklah, seorang penyihir sukubus dan ratu mayat hidup. Warda berperan sebagai Deadpool dalam beberapa iterasi di masa depan alternatif Marvel 2099. Kemudian ada Wellspool yang kostumnya menampilkan gambar bendera Wales. Karakter ini diperankan oleh Paul Mullin. Kemudian juga ada Deadpool dari Skotlandia yang terlihat mengenakan rok. Lalu ada Canadapool yang kostumnya terlihat hangus hitam namun di bagian dadanya terdapat lambang bendera Kanada. Lalu kemudian ada Fool alias Samurai Pool yang nama aslinya adalah Watari dan dia berasal dari Jepang. Kemudian ada karakter Deadpool yang mengenakan kostum yang mirip seperti kostum sirkus. Dalam komik ada yang namanya varian Rich Pool yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Deadpool volume 4 isu nomor 1000 yang dirilis pada tahun 2010. Dia sebenarnya merupakan salah satu dari banyak klon Deadpool yang dibuat oleh Zeus untuk membuat mereka saling bertarung. Tapi bisa jadi juga ini merupakan sebuah Easter egg untuk The Greatest Showman, yaitu salah satu film musikal yang pernah dibintangi oleh Hugh Jackman. Nah, di antara mereka semua ada salah satu varian Deadpool yang diperankan oleh Harry Holland. Harry Holland ini adalah adiknya Tom Holland dan namanya tidak dikreditkan dalam film ini. Bahkan Ryan Reynolds pun juga tidak tahu keterlibatan Harry Holland sebagai salah satu dari varian Deadpool sampai akhirnya film ini dirilis. Dan yang terakhir ada salah satu varian Deadpool yang dikreditkan di credit title bertuliskan Dancepool yang diperankan oleh Nick Pauli. Sebenarnya Dancepool ini adalah karakter Deadpool yang melakukan dance di pembukaan film ini untuk mengiringi lagu pembuka dari NSYNC, Bye Bye Bye. Lalu juga ada salah satu varian Deadpool yang terlihat di masa depan yang ditangisi oleh Thor, yang mana kemungkinan itu adalah Deadpool Prime yang akhirnya bergabung dengan MCU dan ikut terlibat dalam alur cerita Secret Wars di MCU nanti yang sudah resmi akan digarap setelah Avengers Doomsday. Dan itu dia beberapa varian yang bisa kita temukan dan bisa kita kenali dalam film Deadpool and Wolverine. Sementara untuk beberapa peran cameo sebenarnya sudah pernah kita sebutkan dalam video review dan nanti akan kita bahas secara lengkap di video breakdown. Jadi tungguin aja ya. Kalau ada varian lain yang tidak kita sebutkan dan kalian ketahui, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih atas membershipnya, terima kasih atas super thanks-nya, terima kasih atas sawerianya, terima kasih atas tombol like-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.